Ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Hah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dusana minang mustika jaya nanambu cintoi. Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun hendaknya. Lah kita saksikan cuplikan video di muka tadi, ada kebingungan dari mantan orang nomor 1 Indonesia, dari mantan presiden Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau bingung mencaliak bahaku ibu-ibu rajin benar majelis taklim. Mungkin Ibu Megawati kok tidak tahu apa-apa saja keuntungan, apa-apa saja dengan ikutnya majelis ilmu, dengan ikutnya majelis taklim. Karena kita tahu dengan adanya lagi pengajian, insya Allah rumah tangga pun akan terbina dengan baik. Mari dun sana mina mustika jaya kesedonyo kita dengarkan uraian dari ulama tentang apa keuntungan, apa nilai-nilai yang didapat dari ikut di majelis ilmu atau majelis taklim. Mari dun sana kesedonyo kita dengarkan penjelasan dari Habib tentang majelis ilmu atau majelis taklim tersebut. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar nih, ya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya telah mendengar Rasulullah pernah berkata. Kata Sayyidina Umar, saya pernah dengar Rasulullah ngomong begini, bersabda. Apa kata beliau? Kata Sayyidina Umar, Rasulullah bersabda, "Man masya ila halaqati alim." Siapa yang berjalan di lingkaran orang alim, datang ke majelis ilmu, lingkaran orang alim. Ini di sini bukan majelis ilmu aja, lingkaran orang alim. Orang alim lagi apa? Lagi ngumpul, baik di maulid, lagi rauhah, lagi khol. Pokoknya ada lingkaran orang-orang alim. Kita nyampur tuh, duduk di situ. Ya nggak duduk depan-depan dia, kagak. Yang penting mereka kumpul, kita duduk di situ. Ya, dia masya tuh, dia berjalan di situ. Kana lahu bikulli khutwatin mi'ah hasanah, maka baginya setiap langkah-langkahnya 100 kebaikan. Jadi dari rumah nih, ibu-ibu nih, remaja pada yang dari rumahnya dari sini 10 langkah dekat, kali 1 kali berapa tadi? 100 kebaikan, berarti 10 langkah kali 100 berapa? 1000. Yang paling jauh kan aneh ya, tapi Habib pakai motor, tetap motor dihitung langkah. Ya, nanti kalau dari sini ke rumah ini kapan-kapan jalan kaki, hitung berapa langkah. Ya, misalnya gitu, kira-kira berapa nih? 1000 langkah. Ya, kan belajar tuh 1000 langkah, 1000 kaki kan 1 kilometer berapa tuh? Hitung aja sendiri. Kadang-kadang gitu-gitu nggak apa-apa, hitung-hitungan soal pahala. Biar tahu, biar jadi tambah semangat. Ya, 1 kilo kira-kira ini sampai sini nih ke Tajur Halang ke rumah ke Senanggerang 4 kilo kurang lebih. Berarti kalau 10.000 langkah aja kali aja 100. Tuh pahala yang Allah berikan kepada orang yang jalan datang ke majelis ilmu di lingkaran orang alim. Belum sampai situ, masih ada lagi. Fa idza jalasa indahu. Kemudian setelah dia datang jalan dari rumahnya, dia duduk jalasa indahu di sisinya. Wastama'a ma yaqulu. Kemudian mendengarkan, istama'atun dengerinnya nyimak. Paham nggak? Sami'a kalau orang dengar doang, banyak orang dengar dia tapi sambil tiduran. Ada udah denger sambil main HP. Lu main HP aja. Iya, gue main HP kan, tapi kuping gue denger.
ya, main tangan, ngobrol, tapi denger nih, namanya denger nih. Mungkin ada yang tidur, ada yang main ini, denger. Tapi beda sama istama'a yastami'u. Dengernya nyimak. Paham nggak bahasa nyimak? Dengerin, perhatiin baik-baik, dengerin. Makanya kalau ada khutbah-khutbah, kita disuruh nyimak. Banyak gak orang lagi khutbah Jumat pada bercanda? Sangat lagau. Ya, sholatnya akhirnya nanti nggak ada hitungannya di sisi Allah. Ya, wa idza quri al-Qur'anu fastami'ulah. Jika dibacakan Quran, disuruh nyimak. Di Al-Qur'an tuh, ya, apabila diperdengarkan. Tuh, bukan kita yang baca, kita diperdengarkan Quran. Boleh dari kalian yang lagi baca Quran, dengerin. Di maulid lagi dibacain Quran, dibacain maulid, ngobrol. Ya, bikin maulid berarti kan lagi apa tuh? Lagi bicara tentang Nabi. Kalau Al-Quran ini yang bicara Allah. Kira-kira kalau kita di depan presiden, di depan orang penting, kemudian lagi ngobrol, kitanya malah ngobrol, marah gak tuh presiden? Ini kita harus pengagungan. Ini dalam adab Quran. Ya, kebetulan Anda ngajar juga dalam kitab yang lain tentang pengagungan Quran. Bagaimana ketika didengarkan Al-Quran kita harus ta'zim. Bahwasannya memang qori yang keluar, tapi ingat tuh qori keluar ini adalah ayat Quran. Ayat Quran ini adalah kalamullah. Allah yang bicara, Allah yang kalam. Itu di situ kalau orang udah tahu ini kalam adalah Allah yang bicara, siapapun qori atau pokoknya dia dengar aja, maka dia takzim walaupun dari kaset. Makanya musola masjid jangan cuma tibang ngecentel Quran doang, pas nyetel Quran dengerin sama orang, dianya ngerokok aja di pojokan. Suf, ini hazal zaman sekarang di akhir zaman. Anda tukang koreksi emang. Kenapa? Karena kita udah bergeser dari fikihnya, bergeser dalam akhlak. Mendingan jangan setel Quran, mendingan dengerin ceramah. Kalau ceramah kan ya terserah orang ngerti kagak, tapi kalau Al-Quran diperdengarkan, wajib didengarkan. Ya, makanya jangan iseng-iseng nyetel Quran sambil ngobrol, jangan disetel mendingan Al-Quran. Dengan setel dangdut lo ketahuan dah. Ya, lo ngomong sembarangan juga. Tapi ketika disetel Al-Quran wajib kita dengerin. Ngomong yang agama aja jangan, diem. Makanya ketika ada acara baca Quran langsung pada diem kan. Ini udah hilang. Akhirnya apa? Ya maulid jalan. Pada pembacaan panjang Quran jalan. Tapi pulang begitu lagi. Kenapa? Karena Allah nggak kasih rahmatnya, yang dikasih berkahnya. Kenapa? Karena di situ tidak ada pengagungan kepada Rasul, apalagi tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bentuk pengagungan ini yang wajib kita jalankan sebagai umat Islam, bukan hanya sekedar apa? Hanya sekedar ibadah, tapi pengagungan yang lebih penting daripada ibadah itu sendiri. Apabila diperdengar Al-Quran, mayagulu, ya, kana lahu bikulli kalimatin hasanah. Tuh, kalau diperdengarkan ilmu, kita dengerin apa yang diomongin, yang disampaikan sama itu ulama, ya dengerin aja, paham nggak disuruh. Al-Quran juga begitu. Fastami'ulah. Apabila diperdengarkan, suruh dengerin, suruh nyimak, nggak disuruh fafhamu, pahamin, enggak. Kalau dipahamin dosa kita semua. Kalau dibacain Quran pada paham nggak? Nggak paham. Ya, makanya di majlis taklim kita ini semua jangan ada yang main HP, ada yang ngobrol dan sebagainya. Dengerin. Kalau bocah-bocah sih biarin, dia kagak paham. Ya, tapi yang udah merasa dewasa, merasa gede, maka dengerin. Kalau ada majlis-majlis ilmu, ada tablik-tablik, ada ceramah-ceramah di mana aja, apalagi di majlis ilmu. Dengerin. Tapi nggak paham, nggak jadi masalah. Yang penting nyimak. Sebab daya pikir manusia beda, nggak jadi masalah. Yang penting nyimak. Sebab kalau dinyimak, bikuli kalimatin hasanah, maka setiap kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh ulama itu menjadi satu kebaikan. Bayangin, hitung sendiri. Tuh, majlis ilmu hebatnya. Dari rumah niat, udah Masya Allah. Jalannya dihitung, duduknya dihitung. Paham nggak jadi masalah, antara Allah kasih keberkahan. Udah selesai ngumpulnya, salamnya, mandangnya. Wah, udah paling beruntung orang di akhir zaman adalah duduk di majlis ilmu. Ya, makanya jangan males. Lawan. Setan nggak berhenti untuk goda kita, tidak pernah lelah untuk kita maksiat. Maka kita juga harus tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah untuk menuju kebaikan. Setan atau kita yang menang. Begitu aja. Ya. Nah, itu pembahasannya. Baik, ini ya Zakarahun Nawawi fi Riyadhis Shalihin.
ini disebutkan kada zakarahun Nawawi, dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadus Sholihin, ya, kitab yang cukup terkenal, kitab hadis yang bernama Riyadus Sholihin. Itu disebutkan dalam kitab. Demikianlah dosa nak kesodonyo lah jaleh bagi kita masuk dengan kita ikut majelis ilmu itu, langkah kaki kita menuju majelis ilmu atau majelis taklim tersebut saja dihitung sebagai pahala. Mungkin Ibu Megawati tidak sempat mengaji yang lebih jaleh, yang lebih detail, sehingga beliau memberi kesimpulan menjadi bingung dengan adanya pengajian tersebut. Moga-moga Ibu Megawati digiah petunjuk, digiah hidayah, sehingga bisa paham apa nilai-nilai dari majelis taklim atau majelis ilmu tersebut. Silakan Dusana berpendapat tentang komentar dari Ibu Megawati tersebut atau komentar-komentar lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.